Salam damai untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 29 Maret 2021 dalam Pekan Suci. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita memasuki Pekan Suci dan Yesus disambut sebagai tamu di rumah Marta, Maria, dan Lazarus di Betania. Tampak persahabatan yang akrab, dan kepada sahabat-sahabat ini Yesus mewartakan makna dari sebuah kehidupan dan kematian yang akan terjadi dalam diri Yesus. Marta melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab rumah. Yesus bersama yang lain berada di meja perjamuan. Maria melakukan sesuatu yang mengejutkan pada saat itu, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Menghormati Yesus dalam ketidakberdosaan dan kasih sejati tanpa cemas dan takut terhadap mereka yang berada di sekitar Yesus. Bau wangi semerbak memenuhi seluruh rumah. Kritik dilontarkan kepada Maria karena menghambur-hamburkan. Namun sesungguhnya ia mengabaikan semua ini tanpa ukuran. Yudas Iskariot mewakili mereka yang tidak puas dengan tindakan Maria yang menghambur-hamburkan minyak yang sangat mahal harganya. Yudas Iskariot ingin mentransformasikan dalam banyak hal dari apa yang telah dilakukan oleh Maria. Namun Yesus meneguhkan dan menerima kasih yang spontan dan pemberian total yang telah dilakukan oleh Maria. Karena itulah juga yang dilakukan oleh Yesus lewat pemberian dirinya tanpa ukuran, yakni lewat wafatnya di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Injil hari ini. Apakah aku memiliki sikap seperti Maria yang tidak memperhitungkan untung rugi untuk Tuhan? Apakah aku kadangkala seperti Yudas Iskariot yang melihat dan memilih keuntungan ekonomi daripada untuk kebutuhan dan kasih kepada Tuhan? Apalagi memanfaatkan orang lain, baik dalam hal ekonomi, harga diri, untuk kepentinganku sendiri? Apakah aku seperti Yesus yang senantiasa bersahabat dan mengasihi semua dan memberi diri untuk kehidupan manusia dan dunia? Boleh jadi, saudara-saudari terkasih, kita cemas akan hidup kita saat ini, hidup kita nanti, hidup saudara-saudari kita yang miskin, menderita dan melarat. Namun ingatlah,
bahwa masing-masing dari kita harus melaksanakan bagiannya sendiri yang dimintakan oleh Tuhan, dan tentu juga berjuang untuk kebaikan sesama. Namun semuanya harus bersumber dari relasi dengan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, janganlah kita cemas terhadap situasi kita, apakah kita layak atau tidak di hadapan Allah. Mari kita baca terus-menerus tindakan yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Minyak narwastu murni yang diberikan oleh Maria kepada Yesus sesungguhnya adalah tindakan dari hati yang Roh Kudus curahkan ke dalam hati Maria dan juga ke dalam hati kita jika kita memohonkannya dalam iman. Minyak narwastu murni adalah kasih yang kita tunjukkan kepada Yesus dan kepada anggota-anggotanya, yakni siapa saja yang hidup bersama kita atau yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup kita. Ada pepatah mengatakan, La misura dell'amore è amare senza misura, yang artinya adalah ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa ukuran. Demikian dikatakan oleh Santo Agustinus. Saudara-saudari terkasih, Maria telah menunjukkan kasih kepada Yesus, dan sesungguhnya Yesuslah yang telah pertama-tama menunjukkan kasih kepadanya, dan kasihnya begitu sempurna juga bagi dunia, bagi manusia lewat salibnya. Ya Tuhan, berilah kami minyak-Mu yang murni, curahkanlah kepada kami kasih-Mu. Semuanya akan dihitung bila dicurahkan secara total, sehingga menjadi pujian yang harum mewangi. Amin. Tuhan memberkati kita.